Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati saat ini, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab pada saat ini, kita perlu menyembah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh datang kepadamu, untuk boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, pimpin kami Roh Kudus untuk boleh melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyenangkan hatimu, kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kami mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus.
sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata guru. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta, oh sungguh Yesus ku cinta, sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta, sungguh Yesus ku cinta padamu. Oh haleluya, mari sembah Tuhan, mari muliakan namanya. Oh haleluya, biarlah segala hidup kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan. Kemuliaan bagi-Mu selamanya. Biarlah segala yang bernapas memuji nama-Mu. Biarlah segala lidah mengaku Engkaulah Raja kami. Biar segala lutut berteduh menyembah-Mu, oh, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Dalam segala kehidupan kami Tuhan, yang terjadi di dalam hidup kami mau setia kepada-Mu. Kami mau memuji memuliakan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Sementara kami akan bersorak-sorai bersekutu dengan Tuhan, biarlah kemuliaan bagi Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami persiapkan hati dan jiwa kami, pikiran kami, tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, kita tetap bersuka cita untuk boleh memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, yang dilayak dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Oh
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja, segala raja. Haleluya, terpujilah Kau Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita datang kepada Tuhan, telah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu, kalau kita menyadari Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini kita sungguh sangat membutuhkan Yesus ada dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Haleluya. Dialah sebagai perisai di dalam hidup kita. Dialah sebagai penolong di dalam hidup kita. Di saat badai kesusahan ada di dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku. Badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, oh firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku. Kan ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan di dalam hidup kami. Saat badai hidup menerpa hidup kami Tuhan, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, ada janji-Mu di dalam firman Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa, tenangkan jiwaku. Kan berdiri
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus, Engkau yang selalu menopang hidup kami Tuhan Yesus. Oh, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagi anak domba Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti pujian kami berkata, Tuhan, Engkaulah perisai dalam hidup kami. Saat badai hidup menerpa hidup kami, Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Sebab kami tahu adalah penolong kami yang Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan sedetik pun Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami butuh kasih setia-Mu Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami butuh kasih setia-Mu Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Buka hati dan jiwa kami Tuhan untuk boleh mendengarkan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap kata yang diucapkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pada minggu yang pertama pada bulan Juni ini. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan memberkati kita di dalam setiap keadaan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masalah pun yang saudara hadapi. Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Dan saudara-saudara, meskipun di beberapa tempat sudah mulai ada acara ibadah, di beberapa gereja sudah melaksanakan kegiatan ibadah dengan protokol kesehatan, tetapi saya masih mempertimbangkan dan mendoakan untuk di tempat kita agar betul-betul aman, agar betul-betul semua bisa berjalan dengan baik. Jadi saudara bersabar sambil terus berdoa dan mengikuti setiap acara ibadah dan memperhatikan pengumuman-pengumuman yang ada. Saya percaya pada saat ini ketika saudara mengikuti ibadah pada hari ini, saudara akan dilawat oleh Tuhan, saudara akan mengalami berkat daripada Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya memberikan satu tema, Tuhan pakailah aku. Tuhan pakailah aku. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka.
ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Kalimat terakhir dari pembacaan kita, "Yang begini belum pernah kita lihat." Wow, luar biasa. Saudara-saudara, dimanapun Tuhan Yesus berada, dimanapun Tuhan Yesus sedang melayani, ada begitu banyak orang-orang yang sakit, ada begitu banyak orang-orang yang punya masalah, ada begitu banyak orang-orang yang dirasuk oleh setan, dan mereka minta pertolongan daripada Tuhan, dan mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan ketika Yesus ada di kota Kapernaum, sedemikian juga apa yang dilakukan di tempat-tempat lain di Kapernaum juga. Dan ketika Yesus sedang mengajar di salah satu rumah, Tuhan Yesus sedang mengajar di situ, orang banyak, saudara-saudara, sedang mengerumuni dia. Sehingga penuh tempat itu, orang berdesak-desakan, dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada satu orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang kawan-kawannya. Ada satu orang yang enggak berdaya, sudah sekian lama dia lumpuh. Bapak Ibu saudara-saudara, dan ketika hendak masuk menemui Yesus, gak bisa. Karena penuh, karena banyak orang. Gak ada kesempatan lagi untuk jumpa dengan Yesus. Sementara orang ini butuh Yesus. Sementara orang ini perlu Yesus untuk menolongnya. Apa yang terjadi? 4 orang tadi, mereka bersama-sama mulai memikirkan gimana caranya untuk membawa kawannya ini bisa ketemu dengan Yesus. Mereka berunding, mereka bersama-sama memikirkan. Kemudian muncullah ide, Bapak Ibu Saudara. Idenya adalah dengan membuka atap. Dan mereka mulai merencanakan itu dan mereka mulai mengeksekusinya. Dibuka atap, diukur kira-kira di mana Yesus sedang mengajar. Atap yang bagian mana yang dibuka. Dan kemudian 4 orang ini mulai bekerja sama dengan baik. Mereka mulai membuka atap itu. Dan dengan perlahan-lahan tentunya, dengan kehati-hatian yang ekstra, mereka mulai membawa kawannya yang lumpuh tadi. Mereka mengangkat, menggotong, naik ke atap. Tentunya bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tentunya bukan suatu pekerjaan yang tanpa risiko.
Tentunya ini suatu tenaga yang luar biasa yang dikorbankan oleh 4 orang tadi. Apa yang terjadi? Mereka mulai menurunkan orang lumpuh tadi, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya menurunkannya juga nggak sembarangan. Nggak dilempar begitu aja malah celaka. Mereka menurunkan dengan tali perlahan-lahan. Juga talinya itu 4 orang tadi harus sepakat sehati. Gak boleh satu lebih cepat atau satu lebih lambat. Semua harus sepakat betul. Gimana menurunkan orang lumpuh tadi. Dan betul Bapak Ibu Saudara-saudara, diturunkan perlahan-lahan tepat di hadapan Yesus. Dan ketika berada di hadapan Yesus, di situ di dalam ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, iman ke-4 orang tadi, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus lihat iman mereka. Yesus melihat iman 4 orang tadi yang gak putus asa, yang begitu semangat, yang begitu mempedulikan kawannya. Yesus lihat 4 orang tadi, iman 4 orang tadi. Iman orang lumpuh, iman 4 orang tadi diperhitungkan, dilihat oleh Yesus. Dan singkat cerita Bapak Ibu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka begitu marah. Orang ahli Taurat berkata, mengapa orang ini mengatakan dosamu sudah diampuni? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka nggak terima itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Yesus bertanya, mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sampai pada satu kesempatan Yesus berkata kepada orang lumpuh tadi dalam ayat 11, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang lumpuh tadi jalan Bapak Ibu. Orang lumpuh tadi berjalan. Dan gempar tempat itu. Orang-orang yang mengerumuni yang begitu banyak heboh. Penduduk kota Kapernaum heboh akan mujizat yang terjadi. Ini satu hal yang luar biasa. Hari ini kita khusus akan melihat bagaimana iman 4 orang tadi. Kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saudara, dalam ayat yang pertama Yesus di Kapernaum, orang banyak datang. Dimanapun Yesus berada, orang banyak mengerumuni. Orang banyak minta tolong. Yesus melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan. Yesus mengadakan mujizat. Orang-orang sakit disembuhkan. Orang kusta ditahirkan. Orang yang dirasuk setan, setan diusir. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, Yesus Kristus tetap sama. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-9. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus tetap sama. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau yang kemarin atau yang lalu Yesus mengerjakan mujizat, dengar baik-baik Bapak Ibu, Yesus masih juga mengerjakan mujizat. Yang percaya katakan amin.
Yesus mengerjakan mujizat. Anda harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab firman Allah ya dan amin. Saudara-saudara, ketika Anda di rumah saat ini mengikuti ibadah ini, Anda perlu mujizat. Datang kepada Yesus. Yesus tetap sama dan Dia akan mengerjakan mujizat pada saudara hari ini. Dia akan menolong saudara. Yesus mengerjakan mujizat dan Yesus tidak pernah berubah. Saudara-saudara, sekarang kita melihat kepada 4 orang kawan daripada orang lumpuh ini. Hal pertama yang kita pelajari, betapa 4 orang ini punya rasa peduli yang luar biasa. Mari katakan bersama-sama dengan saya, rasa peduli. Saudara-saudara, 4 orang ini punya rasa peduli yang luar biasa terhadap kawannya yang lumpuh. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia punya sifat egois. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Dan sifat egois itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan sampai pada akhir zaman. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, kita lihat dari awal kejatuhan, terus rasa egois, mementingkan diri sendiri, gak mau pedulikan dengan orang lain. Itu terus ada dalam diri kebanyakan manusia. Sifat ini kiranya saudara-saudara mulai kikis, kiranya saudara mulai tinggalkan. Anda dan saya harus punya rasa peduli kepada orang-orang lain. Ada banyak orang yang memikirkan diriku, untukku. Satu hal yang baik, istimewa juga di mana-mana tempat, istimewa di Kota Batam. Pemerintahan Kota Batam membagikan sembako kepada banyak warganya. Ada ratusan ribu paket sembako yang dibagikan. Tiap-tiap tempat dimanapun ada orang yang terkena dampak COVID-19, orang-orang yang kurang pekerjaan atau penghasilannya mulai berkurang, dibagikan sembako. Tapi ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang penting aku, yang penting untukku. Aku bisa dapat lebih banyak, lebih baik. Dan terkikis rasa peduli kepada orang lain. Cobalah jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara juga harus punya rasa peduli kepada orang lain. Seperti 4 orang teman orang lumpuh tadi, peduli. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari yang kuat wajib menanggung yang lemah. Yaitu dalam kitab Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat
wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mari yang kuat. Saya percaya umat Tuhan dimanapun berada, Anda adalah orang-orang yang kuat. Amin. Saudara, wajib menanggung yang lemah. Bukan cuma untuk aku, bukan cuma untuk diriku, bukan cuma untuk saya. Tapi saudara mesti ingat juga orang lain. Peduli. Bahkan ada beberapa orang yang gak peduli. Dia begitu serakah. Dan dia begitu egois. Yang kuat, mari peduli. Tanggung yang lemah. Yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kamu memenuhi hukum Kristus kalau bertolong-tolonganlah menanggung beban. 4 orang tadi bertolong-tolongan. Dia tolong orang yang lumpuh. Saya mau katakan kepada umat Tuhan dimanapun Anda berada. Tentunya ini yang dilakukan penuh pengorbanan loh. Korban apa? Tenaga. Korban apa lagi? Waktu. Korban apa lagi? Mereka banyak kali yang dikorbankan. Keringat, bercucuran. Mereka putar otak. Gimana caranya menolong orang lumpuh ini? Saudara-saudara, jangan hilang rasa peduli kepada yang lain. Lihat kanan kiri saudara. Perhatikanlah. Itu yang diharapkan, itu yang dirindukan oleh Tuhan kepada seluruh umat Tuhan. Yang ketiga, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang penting aku. Sekarang enggak. Yang lain peduli. Tolonglah. Bertolong-tolonganlah. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita memikirkan, kita membantu. Itu korban Bapak Ibu. Itu korban Bapak Ibu. 4 orang tadi memberikan satu teladan buat kita. Rasa peduli yang luar biasa. Dan orang-orang yang gak egois ini, orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, ada berkat Tuhan kepadanya loh. Ada berkat Tuhan kepadanya. Mazmur 41 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ayat ini. Mazmur 41 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara-saudara, Anda disebut berbahagia kalau saudara memperhatikan orang-orang yang lemah. 4 orang tadi berbahagia. Saudara hari ini berbahagia karena saudara memperhatikan orang yang lemah. Berbahagia bagaimana? Dikatakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wow. Pada waktu
waktu celaka diluputkan oleh Tuhan, dilindungi dan dipelihara hidupnya. Oh, luar biasa loh. Ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Kemudian tidak akan dibiarkan dipermainkan oleh musuhnya. Lihat penyertaan Tuhan, lihat pemeliharaan Tuhan, lihat penjagaan Tuhan, lihat pembelaan Tuhan. Musuh-musuh gak bisa mempermainkan orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Kemudian disembuhkan dan dipulihkan dari sakit. Wow. Mari pada hari ini, egois mari kita buang. Perhatikan orang-orang lemah. Saudara bukan cuma melihat, tapi korban, menolong, membantu. 4 orang tadi ngangkat, ngusung orang lumpuh. Tentunya tenaga mereka, waktu mereka, korban mereka begitu luar biasa. Tapi dikatakan orang yang memperhatikan orang lemah, dia berbahagia. Oh, luar biasa seluruh umat Tuhan yang mendengar hari ini. Mari kita belajar bersama-sama memperhatikan orang yang lemah. Ada berkat Tuhan, dia berbahagia, diluputkan dari celaka, dilindungi, dipelihara, dan seterusnya. Yang pertama, rasa peduli. 4 orang ini punya rasa peduli. Yang kedua, 4 orang ini tadi, dia bisa kerjasama. Mari katakan sama-sama, kerjasama. Ya, saudara-saudara, tentunya waktu ngangkat orang lumpuh tadi, kalau nggak bisa kerjasama, nggak sampai tujuannya. Ini kerjasama yang luar biasa. Saudara, orang yang bisa kerjasama, Alkitab bilang kekuatannya akan meningkat. Kekuatannya meningkat. Mari kita baca. Imamat 26, perhatikan, catat ayat ini dan ingat baik-baik ayat yang ke-8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang mengejar 100. 100 mengejar selaksa. Loh, 5 lawan 100, 100-nya kalah. 5 bisa kerjasama, 100-nya lari. Ini saatnya keluarga-keluarga Anda harus kerjasama dengan baik. Suami, istri, anak-anak, dan keluarga-keluarga kerjasama yang baik. Gak gontok-gontokan satu sama lain, gak berkelahi. Anda di rumah, Anda sedang belajar firman Allah bersama, Anda berkumpul bukan untuk peperangan. Anda berkumpul belajar menyatukan hati. Anda belajar untuk bisa mulai bekerja sama satu dengan yang lain. Ayo kita kali-kalian. Coba kita hitung. 5, 100-nya lari. Kekuatan satu orang naik berapa kali lipat? 20 kali lipat, saudara-saudara. 5 mengejar 100. 20 kali lipat. 100 orang mengejar 10.000. 100 orang ngejar selaksa 10.000. Kekuatan satu orang naik berapa kali? 100 kali. Wow.
Mari dimulai dari keluarga kita. Seberapapun, Anda harus belajar bisa bekerja sama dengan baik. Karena kekuatan akan meningkat dengan luar biasa. Nah, orang yang bisa kerjasama akan muncul ide-ide yang cemerlang. Akan muncul ide-ide yang luar biasa. Kerumunan orang menghalangi orang lumpuh jumpa Yesus. Tiba-tiba ada ide. Tiba-tiba muncul pikiran. Kita akan bongkar atap ya. Oh, yang sebelah mana? Yang satu mulai coba untuk mengukur. Kira-kira atap yang sebelah mana yang dibongkar. Sehingga persis orang lumpuh itu bisa turun. Kemudian bagaimana caranya? Oh, pakai tali. Oh, diturunkan sedikit demi sedikit. Mereka mulai atur. Ternyata ide muncul. Ide yang cemerlang luar biasa. Orang yang bisa kerjasama dengan baik-baik Bapak Ibu. Muncul ide. Muncul pikiran yang luar biasa. Sekali lagi itu kita coba mulai dalam keluarga ya Bapak Ibu. Suami istri, anak orang tua dan keluarga-keluarga yang lain, ayo. Tiba-tiba saudara-saudara muncul satu ide. Gimana ya? Kita membuat suatu terobosan-terobosan dalam usaha misalnya. Dalam pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ini tiba-tiba muncul ide. Karena kompak, karena kerjasama. Kalau gontok-gontokan boro-boro bisa muncul ide. Musuhan, kelahi yang terjadi. Perbaiki bersama-sama. Robah bersama-sama. Suasana dalam keluarga menjadi suasana yang manis. Yesus ada di dalam keluarga dan mulai belajar bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, saudara, Tuhan Yesus melihat iman keempat orang ini tadi. 4 orang yang sepakat, 4 orang yang kerjasama, 4 orang yang peduli tadi. Tuhan Yesus lihat iman mereka. Yang dilakukan 4 orang tadi adalah membawa orang lumpuh ke hadapan Yesus. Saudara-saudara, tentunya orang lumpuh tadi ini masalah yang besar dalam hidupnya. Gak bisa jalan. Dengar baik-baik. Ada banyak orang di sekitar kita yang punya problem hari-hari ini. Saya kadang-kadang terima WA, kadang-kadang saya ditelepon. Orang minta bantuan doa dan sebagainya. Ini saya lihat ada banyak persoalan saudara-saudara. Ada banyak kesulitan. Saya harus bicara di sini. Tujuannya saudara dengar, saudara harus kuat dan harus berkemenangan. Dan saudara tahu di luar sana ada banyak orang sedang dalam masalah. Ada orang telepon dia mau bunuh diri saudara-saudara. Dan saya mendoakan. Rupanya akhirnya dia bilang, puji Tuhan Pak, saya tertolong. Saya tertolong. Tuhan buka jalan dengan mujizat. Ada orang sudah putus asa. Saya doakan lagi, Tuhan buka jalan. Nah, saudara-saudara, banyak orang di sekitar kita yang punya masalah dalam hidupnya. Tugas kita adalah seperti 4 orang tadi, yaitu membawa orang yang lumpuh, membawa orang yang dalam masalah, membawa orang yang dalam persoalan, membawa orang yang dalam pergumulan. Dibawa kemana? Dibawa jumpa Yesus. Karena di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada jawaban, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada mujizat. Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup melepaskan. Ini tugas kita. Lihat sekeliling saudara.
Perhatikan sekitar saudara. Ketika orang-orang itu sedang dalam kesulitan, menjadi tugas saudara. Jangan egois, ada rasa peduli. Dibawalah orang-orang ini untuk diperkenalkan kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau orang sudah mengenal Yesus, dia akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya yang tak berkesudahan, kasih-Nya yang selalu baru, kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita membaca Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bangun tidur, buka mata ini. Di atas ranjang waktu kita buka mata, kita merasakan kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tahu nggak? Banyak orang itu kepingin merasakan kasih Tuhan yang selalu baru. Mereka gak tahu jalannya. Anda yang tahu, bawalah mereka jumpa Yesus. Saudara-saudara, empat orang tadi mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Pakai hidupku Tuhan, untuk bawa orang-orang lain datang ketemu Engkau, untuk bawa orang-orang lain yang dalam persoalan menikmati kasih Tuhan yang selalu baru. Siapa yang mau? Katakan, Tuhan, ini aku mau. Mau apa? Mau menjadi berkat buat orang lain. Sinar kita menyala, terang kita bersinar. Mari kita membaca dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terangmu bercahaya. Terang yang bercahaya itu gimana toh? Terang yang bercahaya itu gimana? Pergi ke salon, kemudian muka kita bisa diputihkan, kemudian wah, orang lihat, wah, bersinar wajahnya. Bukan. Perbuatan yang baik. Empat orang tadi melakukan perbuatan yang baik. Mereka peduli. Mereka kerjasama. Untuk apa? Bisa dapat duit.
atau mereka bisa dapat nama, pujian. Oh enggak. Tujuannya cuma satu, mau tolong kawannya yang lumpuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Di awal khotbah tadi saya katakan egois. Semua orang egois, banyak egois. Tapi saudara yang mendengar, egois itu mari kita buang. Rasa peduli. Dan kita kerjasama. Kerjasama untuk apa? Bawa orang lain jumpa, ketemu Yesus. Terang kita bersinar, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, luar biasa hari ini. Saya yakin tiap saudara diberkati. Roh Kudus membukakan kita sehingga kita bisa mengerti. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan seperti 4 orang tadi, kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku, pakailah aku. Sebentar kita masuk juga dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan inilah hidupku, semua ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dimanapun Anda berada, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan seperti 4 orang tadi, punya rasa peduli, mereka bisa kerjasama. Tujuannya terang mereka bersinar, yaitu membawa orang-orang lain melihat, ketemu dengan Tuhan, dan mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Taruh tangan saudara di dada dan katakan, Tuhan, inilah hidupku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh. Mari bersama-sama, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi
bumi, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Pakailah Yesus, pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Seluruh umat-Mu siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersiap untuk memasuki perjamuan kudus. Mari kepala keluarga atau saudara-saudara orang tua yang ada di rumah masing-masing membagikan roti dan anggur kepada seisi rumahnya. Dan kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Semua saudara-saudara memeriksa diri masing-masing. Kalau ada dosa dan kesalahan, jangan tunda untuk membereskan. Pada hari ini datang kepada Tuhan dan segera berkata membereskan dosa dan salah saudara. Tuhan ampuni semua umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Glory, glory, kuduskan kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya perjamuan kudus pada hari ini akan mendatangkan berkat yang besar buat semua saudara-saudara, karena kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti ini ke atas. Haleluya, haleluya. Dan dengarkanlah firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tubuh yang dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Haleluya, haleluya. Mari kita sekarang angkat cawan minuman ini ke atas. Dengarkanlah firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Sekarang minumlah bersama-sama dalam nama Yesus. Mari semuanya mengucap syukur. Haleluya. Semuanya
mengucap syukur. Haleluya. 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 Kami ingat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, mati di atas kayu salib buat kami. Darah-Mu menyucikan kami, tubuh-Mu dipecah-pecahkan buat kami. Pengorbanan-Mu besar. Oh, bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama seluruh umat-Mu dimanapun berada, kami berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Mari semua berdoa buat Indonesia. Minta Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Lawatlah Indonesia. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Lepaskan Indonesia dari segala kesulitan ini, dari segala masalah ini. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa buat kota-kota, buat tempat di mana kita tinggal. Ada yang tinggal di Batam, ada yang tinggal di Singapura, ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di mana-mana pun saudara-saudara. Mari berdoa buat kota di mana saudara tinggal. Haleluya. Angkat doamu, angkat doamu buat tempat di mana saudara tinggal. Pulihkanlah, berkatilah, pulihkanlah, berkatilah Tuhan. Engkau lawat kota ini, Engkau lawat kota ini. Berkemurahanlah ya Tuhan atas kota ini. Haleluya. Hadirat-Mu luar biasa, hadirat-Mu luar biasa. Engkau baik dan sangat baik kepada kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu kami berseru, dan kami percaya Yesus yang menjawab doa kami. Yesus yang memberkati setiap kami, Yesus yang menolong setiap umat-Mu. Dan dimanapun saudara berada, ketika saudara dalam kesesakan, mari datang kepada Tuhan. Seperti orang lumpuh ini, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah tidak menolong kita yang berseru dan berharap kepadanya. Mari datang kepada Tuhan. Di penghujung ibadah ini, serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Ada pergumulan apapun, mari bawa sama Tuhan. Ucapkan itu. Sakitkah? Atau dalam kekurangankah? Atau dalam masalah keluargakah? Tundukkan kepala saudara dan mulai datang kepada Tuhan. Yesus tolong umat-Mu. Bicaralah sama Tuhan. Bicaralah sama Tuhan.
Minta tolonglah sama Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, saudara akan mengalami pertolongannya. Hadirat Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, tolong setiap umat-Mu. Jamah setiap umat-Mu. Ada keluarga-keluarga yang mau hancur, yang sedang di dalam pergumulan. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa, dalam nama Yesus pulihkan. Pulihkan keluarga-keluarga itu. Dalam nama Yesus, pulihkan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Dan pada saat ini kami hanya mohon berkat-Mu dicurahkan ke atas kami. Dimanapun umat-Mu berada, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turutlah menyertai saudara semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu, dan Engkau menyertai kami. Kiranya Tuhan memberkati. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dalam ibadah ini saudara semua menerima berkat daripada Tuhan. Ketika saudara menerima berkat, jangan lupa untuk men-sharekan channel ini kepada teman-teman saudara yang lain dimanapun berada. Dan saya yakin mereka juga semua diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya tetap mendoakan saudara-saudara berkat Tuhan atas saudara semua. Amin. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu
Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.